Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biyadikal khair. Ya. Justru al-man'u huwa ainul ata. Terkadang tidak diberikan itu, itulah pemberian. Kita ingin diselamatkan oleh Allah, tidak diberikan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu. Allah ingin memberikan kita sesuatu yang lain dari ketidakpemberian itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-81. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fid dharaini, Allahumma amin. Mata fataha laka babal fahmi fil man'i, adal man'u huwa ainul ata. Mata fataha laka babal fahmi fil man'i, adal man'u huwa ainul ata. Ketika Allah bukakan bagimu pintu pemahaman fil man'i, dalam terhalangnya sesuatu dari Allah, adal man'u huwa ainul ata, maka kembalilah makna terhalang itu ainul ata sebagai pemberian itu sendiri. Kita ulangi, ketika Allah buka bagimu pintu pemahaman fil man'i, tentang tidak diberinya sesuatu oleh Allah kepadamu, adal man'u huwa ainul ata, maka makna tidak diberikan huwa ainul ata adalah pemberian itu sendiri. Nah, hikmah ini juga masih ada kaitannya dengan hikmah-hikmah sebelumnya, dan ini sebagai penutup tentang bagaimana memahami pemberian Allah atau tidak diberinya oleh Allah sesuatu kepada kita. Jadi standar yang harus kita pakai dalam memahami pemberian Allah itu adalah standar Allah itu sendiri, bukan sebagaimana kita sampaikan sebelumnya standar nafsu kita.
Kalau standar nafsu kita yang kita pakai dalam memahami pemberian Allah, maka akan menimbulkan tuhmah, buruk sangka kita kepada Allah. Karena yang kita pakai tolak ukurnya adalah nafsu kita. Akan tetapi agar kita terus husnudzan kepada Allah, maka tolak ukur yang kita pakai adalah cara Allah itu sendiri. Allah katakan dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma, katakan wahai Muhammad, ya, Allahumma malikal mulk, wahai Allah, engkau malikal mulk, raja bagi seluruh raja. Tu'til mulka man tasha, engkau yang memberikan kekuasaan, kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau pula yang mencabut, menarik balik kekuasaan, kerajaan kepada siapapun yang telah engkau beri. Wa tu'izzu man tasha, engkau yang meninggikan, mengangkat siapapun. Wa tudhillu man tasha, dan engkau pula yang meletakkan di bawah atau merendahkan siapapun. Jadi Allah yang memberikan kekuasaan, Allah pula yang mengambil balik kekuasaan, Allah yang menempatkan kita kadang-kadang di atas, Allah juga yang kemudian menempatkan kembali kita di bawah, atau ditempatkan kita di bawah kemudian di atas. Tetapi semua itu biyadikal khair, biyadika, di bawah kekuasaanmu wahai Allah, di tanganmu wahai Allah, maknanya di bawah kekuasaanmu, di bawah pengaturanmu, di bawah kendalimu, al khair, itu semua baik. Itulah tauhid di situ. Biyadikal khair, semua kendalimu, semua aturanmu, dan aturanmu, kendalimu khair, adalah baik. Itu standar Allah kalau sudah seperti itu. Jadi seorang jadi penguasa, seorang jatuh balik, dia cabut balik kekuasaannya, seseorang di atas, seseorang di bawah, itu semua kendali Allah. Dan setiap kendali Allah adalah baik. Itu kalau kita gunakan standar Allah. Maka saat kita berada di atas, Allah yang tempatkan kita di sana. Saat kita berada di bawah, Allah yang tempatkan kita di situ. Saat kita diberikan kekuasaan, Allah yang menginginkan itu. Saat kita tidak diberikan kekuasaan, dicabut balik kekuasaan, Allah yang menginginkan itu. Jadi tidak ada kemudian saat diberikan kekuasaan puji-puji Allah, oh ini saya baik diberikan kekuasaan. Begitu dicabut balik, mulai protes Allah, mulai mengeluh. Ini standar nafsu kita ini. Saat diangkat, saat berada di atas, saat dimuliakan, saat dibesarkan, puji-puji Allah. Tapi begitu tidak dipandang oleh siapapun, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menghormati, mulai mengeluhkan Allah. Ini standar nafsu. Tapi Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengajak kita biyadikal khair. Justru al-man'u huwa ainul ata. Terkadang tidak diberikan itu, itulah pemberian. Kita ingin diselamatkan oleh Allah, tidak diberikan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu, Allah ingin memberikan kita sesuatu yang lain dari ketidakpemberian itu.
Apa yang diinginkan oleh nafsu kita, Allah tahan, Allah tekan. Kita pengen makan seenak apa yang kita inginkan, tapi ditahan oleh Allah, nggak bisa makan. Apa dengan tidak ada uang atau karena ada penyakit. Allah menginginkan dengan kita nggak ada makan, nggak banyak makan, maka hati kita lebih bersih, jiwa kita lebih bersih. Sehingga maknanya Allah ingin kita hadir di hadapannya, hadir dekat dengannya. Nah, maka oleh karena itu diharapkan daripada beberapa hikmah yang sudah kita bacakan ini, hidup ini jangan terlalu mengatur. Jangankan mengatur orang lain, diri sendiri saja jangan terlalu diatur. Apa maknanya diri sendiri jangan terlalu diatur? Ikuti saja alur yang sudah dibuat oleh Allah. Dimanapun Allah tempatkan kita, pada posisi apapun Allah letakkan kita, maka nikmati tempat dan posisi itu. Berusahalah melakukan yang terbaik secara sungguh-sungguh, secara gigih, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai waktu ajal tiba. Yang lain serahkan saja sama Allah. Kalau memang Allah melihat kita sudah pantas diangkat, Allah akan mengangkat. Maka kalau Allah yang angkat kita, insya Allah aman, tidak terjun bebas. Ada orang yang dia memaksa untuk di atas, akhirnya terjun bebas. Tapi biarlah Allah yang atur, masalah diangkat, masalah dibesarkan, masalah dipopulerkan, diviralkan, itu Allah saja. Kita ikuti alur saja. Hidup ini ikuti alur, aturan yang diatur oleh Allah. Nah, itu kesimpulan ya. Kalau kita kumpulkan dari hikmah-hikmah yang selama ini kita bacakan. Makanya ya, di sini sebagai penutup Ibnu Ajibah menjelaskan, idza fahimta ayyuhal abdu anillahi ba'da tahaqquqika bi rahmatihi wa ra'fatihi wa karamihi wa judihi wa nufudhi qudratihi wa ihatati ilmihi, alimta annaka idza sa'altahu syai'an aw hamamta bi syai'in aw ihtajta ila syai'in famana'aka minhu fa innama mana'aka dzalika rahmatan bika wa ihsanan ilaika id lam yamna'ka min bukhlin wala ajzin wala jahlin wala ghaflatin wa innama dhalika husnu nadharin ilaika wa itmamun li ni'matihi alaika likaunihi atammu nadharin wa ahmadu aqibatin. Apabila engkau telah paham, wahai hamba, tentang Allah, artinya apabila engkau telah mengenal Allah, telah punya ma'rifah kepada Allah, ba'da tahaqquqika, artinya setelah engkau memahami betul, memastikan birahmatihi, besarnya kasih sayang Allah, wa ra'fatihi, besarnya belas kasih Allah, wa karamihi, dan besarnya kemuliaan Allah, wa judihi, dan besarnya kedermawanan Allah, luasnya kedermawanan Allah, wa nufudhi qudratihi, dan tembusnya setiap kudrah Allah, kuasa Allah, wa ihatati ilmihi, dan jangkauan ilmu Allah kepada semua yang terjadi. Maka dengan engkau memahami itu, engkau mendapatkan pemahaman tentang itu, makrifah tentang itu, alimta,
artinya engkau paham, engkau telah mengetahui, engkau telah mendapatkan ilmu tentang apa? Annaka idza sa'altahu syai'an, bahwa engkau apabila meminta kepada Allah sesuatu atau menginginkan sesuatu atau butuh kepada sesuatu, kemudian minta kepada Allah, famana'aka minhu, tapi Allah tidak memberikan itu kepadamu, dihalangi tersampaikan permintaanmu kepadamu, fa innama mana'aka dzalika, hanya saja Allah tidak memberikan itu rahmatan bika, itu karena sayangnya Allah kepadamu. Ya. Wa ihsanan ilaika, karena baiknya Allah kepadamu. Idz lam yamna'ka, karena bukanlah makna Allah tidak memberikan itu kepadamu min bukhlin, karena Allah pelit, bukan. Wala ajzin, bukan karena Allah juga lemah tidak mampu, bukan. Wala jahlin, bukan juga karena Allah tidak tahu kebutuhanmu. Wala ghaflatin, bukan juga karena Allah lalai. Wa innama dzalika husnu nadharin ilaika, akan tetapi tidak diberikannya sesuatu kepadamu yang kamu butuhkan, itu adalah cara terbaik yang Allah melihatnya baik untukmu. Wa itmamun li ni'matihi, dan itu adalah cara Allah menyempurnakan nikmatnya untukmu. Likaunihi, karenanya Allah, karena keadaannya Allah, atammu nadharin, adalah zat yang paling sempurna dalam melihat hamba-hamba, dalam melihat kebutuhan hambanya. Wa ahmadu aqibah, dan zat yang paling terpuji dalam mengatur setiap kehidupan makhluk. Maka oleh karena itu kita harus husnudzan kepada Allah. Jadi tadi di sini dikatakan ada rahmat Allah, ada ra'fah, belas kasih sayang Allah, ada kedermawanan Allah, ada besarnya kudrah Allah, ada luasnya ilmu Allah. Maka hasil daripada iman kita kepada rahmat Allah, hasil iman kita kepada ra'fah, belas kasih sayang Allah, hasil iman kita kepada dermawannya Allah, hasil iman kita kepada kudrah, kemampuan, kuasa Allah melakukan apapun yang ia kehendaki, hasil daripada iman kita tentang luasnya ilmu Allah, maka seharusnya kita tidak boleh protes kalau apa yang kita minta tidak kita dapatkan dari Allah. Itu hasil. Jadi baik cuman pegah Allah nyan maha pengasih, Allah nyan getat sayang tat kepada hamba. Tapi begitu sekali apa yang kita inginkan tidak dapat, kita mulai ragu. Tapi dong pekah gebi ya. Tapi dak mdeh gebi, dak mdeh gejo, dak mdeh. Itu belum berarti kita memahami rahmat Allah. Seharusnya dengan kita memahami, mengimani sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah, berarti itu sudah cukup menenangkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Berarti kalau Allah Maha Pengasih, maka semua yang saya jalani di bawah kasih sayang Allah. Sudah selesai. Itu baru betul-betul iman dengan rahmat Allah, bukan ngomong-ngomong aja. Tapi kalau masih cuman baca saja Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setiap makan baca itu, setiap mulai aktivitas baca itu, dalam solat baca bismillah itu, di situ ada Rahman dan Rahim Allah. Namun ketika ada masalah dalam hidup, protes. Ketika ada masalah dalam hidup, mengeluh. Itu berarti belum kita mendapatkan makna rahmat Allah. Belum sempurna pemahaman rahmat Allah, sempurna pemahaman kita tentang rahmat Allah. Demikian juga ra'fah, belas kasih sayang Allah, demikian juga kedermawanannya, demikian juga kudrahnya. Jadi ketika apa yang kita minta Allah tidak kasih itu, bukan Allah tidak mampu, kudrah Allah itu sangat besar sekali, permintaan kita itu kecil sekali.
hajat kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan besarnya kudrah kuasa Allah. Cuman kenapa juga kita tidak dikasih? Ada kebaikan yang lain yang ingin dikasih oleh Allah. Agar kebaikan itu bisa dikasih, yang kita minta ini jangan dikasih. Ada kebaikan lain. Ya. Maka Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang engkau tidak suka sesuatu, padahal itulah yang terbaik untukmu. Dan terkadang engkau suka sesuatu, cinta sekali kepada sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itulah yang buruk bagimu. Jadi baik buruk itu jangan pakai standar yang kita sukai, nafsu kita jangan, tapi pakai standar Allah. Apa itu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui. Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi karena kita tentang diri kita sendiri saja kita tidak tahu, tidak paham 100%, maka serahkanlah pengaturan diri kita itu di tangan Allah. Seperti kita katakan tadi, ikut alur yang sudah Allah atur saja. Toh sebenarnya hidup kita sekarang ini semua di luar aturan kita dari sejak kecil dulu. Kan kita menyadarinya. Kita sudah menjalani kehidupan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kehidupan yang kita jalani hari ini semua di luar konsep yang sudah kita atur sedemikian rupa sejak kita masih remaja dulu. Banyak di antara kita enggak memprediksikan hidupnya akan seperti sekarang. Akan kerja di sini, tinggal di sana, berkawan dengan sini. Dulu waktu kita masih SMP, masih SMA, kita memikirkan ke sana, ini, itu. Ya. Karena kita nggak ngerti. Tapi ternyata Allah mengatur semuanya, dan ternyata inilah yang terbaik bagi kita. Posisi kita hari ini di mana, kita duduk di mana, berkawan dengan siapa, punya istri siapa, punya anak yang bagaimana. Jadi selama ini Allah sudah atur sedemikian rupa hidup kita dan indah sekali, alhamdulillah. Mungkin seandainya Allah ikuti kita sebagaimana harapan-harapan kita waktu SMP dulu, waktu SMA masih remaja dulu. Seandainya Allah lepaskan kita ke tangan kita sendiri, mungkin sudah na'udzubillah bagaimana berantakan hidup kita sekarang kita tidak tahu. Jadi sampai hari ini kita sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Kenapa tinggal sedikit lagi ini kita mau berangkat, mau meninggal, mau selesai tugas kita di dunia ini, kemudian kita masih protes. Ya. Makna ketika kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, kaget tak natu diplong ya Allah, itu menghendaki berarti ke depan kita harus lebih yakin lagi kepada Allah. Ya Allah, natu ju ya Allah, yang kan natu kalagak nak ya Allah, natu ju lam ya Allah, kiban yang ron kenaki ya Allah, long nikmati senang dah long ya Allah, yang kan natu lagak nak ya Allah, natu ju ya Allah, baik ne pelih balong ya Allah, nyane pelih balong ancu madu. Ya. Itu makna wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang engkau tidak suka atau benci kepada sesuatu, itulah yang terbaik. Padahal itulah yang terbaik. Dan sebaliknya, kadang engkau mencintai atau sangat suka kepada sesuatu, justru itu yang buruk bagimu. Maka hidup ini jangan terlalu mengikuti nafsu kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidaklah akan merugi, tidaklah akan malang orang yang selalu istikharah dalam hidupnya, dan tidaklah menyesal orang yang selalu bermusyawarah dalam hidupnya.
Jadi apapun keputusan, libatkan Allah, istikharah. Kemudian apapun keputusan, apalagi yang besar-besar, biasakanlah musyawarah. Tentu musyawarah ini dengan orang-orang yang baik, ya. Kalau bisa dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Jangan orang-orang yang tidak takut kepada Allah kita musyawarah, makin kacau, ya. Jadi itu penyerahan yang sebenarnya kepada Allah. Jadi farubama dabbarana amran dhananna annahu lana fakana alaina. Terkadang Allah mengatur satu urusan, dhananna, kita mengira urusan itu berpihak atau yang terbaik bagi kita, fakana alaina, ternyata itu yang terburuk bagi kita. Bisa jadi justru kadang-kadang kita menganggap itu adalah pemberian yang terbaik, padahal itu yang buruk. Jadi biasa saja. Seperti misalnya termasuk orang-orang yang Allah kehendaki, dia itu Allah persiapkan misalnya untuk menjaga agama Allah dengan ilmunya, dengan kesalihannya, sebagai ulama, sebagai tengku, ustaz mengajarkan umat. Allah tempatkan dia di situ. Cuman dia pun kadang-kadang pengen juga seperti orang lain. Pengen lagi orang lain cik benar lebih baju. Tinggal tengah-tengah ketemu tengah-tengah fokus ke ilmu. Kadang lain karya bukanya, ya buka je, ya buka usaha, ya bukanya, ya buka je. Ada ke buka nanti tun kapayah top lah. Hendak ke buka la ilmu kapayah top lah. Itu maknanya Allah ingin mengatakan drone fokus ba ilmu mata. Jadi bahagia fikir lagi. Jadi itu harus dipahami. Seperti itu. Demikian juga kita yang lain sesuai profesi kita masing-masing. Dan itu juga sudah kita sampaikan pada hikmah sebelumnya. Kalau kita lihat keadaan hidup kita, apapun yang kita lakukan hampah. Yang pah bak sabuh tempat. Nasabuh profesi hinan cikapah. Lain pu yang terpebut hampah. Itu bermakna fokus yang pah itu, yang lain-lain jangan. Berarti yang pah sabuhnya kenyang-kenyang yang diinginkan oleh Allah. Yang ke fokus ina. Baiklah grup kena grup kedih jak kena jak kedih. Jadi terkadang Allah mengatur urusan, suatu urusan kepada kita menganggap itu baik, padahal itu tidak baik. Wa rubbama atatil fawaid min wujuhi syada'id wasyada'id min wujuhil fawaid. Terkadang hal-hal baik itu datang dari beratnya tantangan, dari yang buruk-buruk, dan terkadang yang buruk-buruk itu datang dari yang nampaknya bagus-bagus. Dicoba oleh Allah berat-berat hak gitu. Ternyata ada kebaikan yang ingin Allah berikan dari cobaan yang berat itu. Demikian juga sebaliknya, ketika kita nampak baik sekali, semua hajat kita terpenuhi, semua terasa nikmat, na'udzubillah. Justru dari situ kadang-kadang timbul yang buruk-buruk. Makanya kalau ulama salafus saleh dulu, mereka itu kalau hidup mereka tiba-tiba terasa terlalu enak, mereka justru susah. Di bangga jalani udip, biasa na cobaan, na tantangan, na saja biasa. Tiba-tiba hanali kamangan udip. Biasa jaman kita tebit semayang dan ajak subuh. Na saja nampak kunci Honda kasibuk di hina. Pat hoka kunci Honda hoka ime. Na saja pokoknya. Alian tu katruk tu masjid, katua tamepeng pada tanya belah saka segila rumah mana saka. Yang kemenang-menang tapi na saja. Tapi tiba-tiba tidak ada lagi itu, semua jadi lancar. 1 bulan, 2 bulan. Yang sang lagi udip ada tantangan hana masalah bercubi. Lancar aja. Ulama salafus saleh sangat takut dengan keadaan itu. Berarti justru keadaan itu sudah tidak normal.
Karena dunia ini tempat masalah. Ketika kita hidup di dunia ini tidak ada masalah, justru itu tidak normal. Maka nikmati. Itu tanda kita normal. Ya. Maka ulama salafus saleh itu kalau hidup mereka terlalu nikmat, mereka itu susah justru. Pikiran gitu. Tetapi begitu ada cobaan, begitu ada masalah, mereka terima dengan baik. Seperti seorang ulama sufi itu, anaknya meninggal, anaknya baru lahir, masih kecil, ya, si bayi, meninggal. Maka orang-orang datang ke rumahnya untuk takziah. Yang datang ulama-ulama besar juga, jauh rumah syekh. Datang sampai ke rumah beliau, acara musibah meninggal anak. Tapi auranya seperti acara akikah. Kita kalau pergi acara akikah orang kan yang punya rumahnya happy, senang, ayahnya, kakeknya, cucu, ayahnya baru lahir anak, senang. Maka orang-orang datang ke rumah syekh ini meninggal anaknya musibah, melihat dia juga senang, senyum, game. Nah, maka orang bertanya, wahai syekh, ini acara musibah meninggal anak orang, pakai lagi acara akikah. Anda ceria-ceria, Anda senyum-senyum, Anda bahagia. Syekh itu mengatakan, bagaimana saya tidak bahagia? Saya masih di dunia, tapi Allah menghendaki sudah ada keturunan saya yang mendahului saya ke surga. Jadi syekh ini pakai standar Allah. Anak kecil meninggal, mereka Allah tempatkan di salah satu taman di surga. Dia melihat ke sana. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis, anak-anak kecil yang meninggal sebelum baligh, Allah tempatkan dia di salah satu taman di surga, menunggu orang tuanya nanti di hari akhirat. Dia melihat ke sana. Maka gunakanlah standar Allah tadi. Jangan menggunakan standar kita. Terakhir, famata fataha laka ayyuhal murid babal fahmi anhu fil man'i wa alimta ma fihi minasyarr wal khair wa husnan nadhari laka adal man'u fi haqqika huwa ainul ata. Maka ketika Allah buka bagimu, wahai murid, wahai hamba tadi, akan bab pemahaman tentang Allah. Ketika Allah tidak memberikan sesuatu, maka engkau paham ma fihi minasyarr, bisa saja pada apa yang Allah tidak berikan di situ ada keburukan bagi kita. Wal khair, demikian juga sebaliknya, ketika Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita, bisa jadi dalam tidak diberikan ada kebaikan, kalau diberikan ada keburukan. Wa husnun nazar laka, maka itulah cara terbaik yang Allah pandang layak untukmu. Adal man'u fi haqqika huwa ainul ata. Dengan demikian pahamilah bahawa sesungguhnya tidak diberikannya sesuatu oleh Allah kepadamu, huwa ainul ata, pada hakikatnya itulah pemberian yang sebenar-benarnya. Jadi bab ini sudah selesai dari beberapa hikmah yang sudah kita baca. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami bab ini, nah ini bab besar dalam menjalani kehidupan, sehingga standar kita dalam menjalani kehidupan ini lebih pas, tidak mudah mengeluh, tidak mudah memprotes, hidup kita lebih stabil, hidup kita lebih pas sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibiyya ayyuhal nabi Allah wal kawkabud durri Allah ya ayyuhal nabi Allah kawkabud durri anta imam
فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله همما جذب الله الله